Selamat datang di channel Bukan Saran Keuangan. Apa itu passive income? Kenapa banyak sekali orang menambahkannya? Sering sekali kita mendengar orang membicarakan bahwa mereka sangat menginginkan passive income. Namun, apa toh sebenarnya passive income itu? Passive income adalah suatu pendapatan yang akan kita dapatkan walaupun kita tidak sedang bekerja. Jadi, kalau kita memiliki passive income, kita akan mendapatkan income atau pendapatan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun secara terus-menerus. Sekali ya. Siapa yang tidak mau punya passive income? Kalau begitu caranya, semua orang pasti mau punya passive income. Namun, bagaimana agar kita memiliki passive income? Kita akan bahas segera. Terlebih dahulu, kita harus kritis bahwa jika ada passive income, pasti ada active income. Apa itu active income? Active income adalah pendapatan yang akan hanya kita dapatkan ketika kita sedang bekerja. Kalau seperti itu, lagi-lagi kita tidak heran. Banyak sekali orang yang lebih mendapatkan passive income dibandingkan dengan active income. Lah, tidak bekerja saja pemasukan tetap ada. Enak benar kan? Nganggur-nganggur dapat duit. Kemudian sayangnya banyak dari mereka yang hanya sekedar bermimpi dan menghayal untuk memiliki passive income tanpa berusaha untuk menciptakan passive income buat mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak tahu bagaimana caranya menciptakan atau membuat passive income. Dan ujung-ujungnya mereka yang negatif hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak lain, menyalahkan kondisi eksternal. Ya, pokoknya yang salah bukan mereka lah. Tanpa mau melihat apakah diri mereka sudah benar. Apakah apa yang mereka lakukan sudah tepat. Jadi, agar kita tidak menjadi orang bodoh seperti mereka, maka kita harus tahu bahwa pada dasarnya kita tidak akan memiliki passive income tanpa memiliki active income terlebih dahulu. Sekali lagi ya, pada dasarnya kita tidak akan memiliki passive income tanpa memiliki active income terlebih dahulu. Kecuali, tetap ada kecuali, sebagian kecil tapi, yaitu sebagian dari kita yang memang sudah kaya dari lahir. Dari awal mereka sudah kaya. Jadi memang buat mereka yang sudah memiliki modal yang cukup, maka mereka bisa langsung menciptakan passive income mereka. Namun dapat dipastikan kayak begitu sebagian kecil lah ya. Buat sebagian besar dari kita, active income adalah modal utama agar kita bisa membentuk passive income kita. Ada ilustrasi yang baik tentang dua orang pengangkut air yang menjual air bersih dari mata air ke desa mereka. Pengangkut air pertama bekerja setiap hari dengan rajin mengambil air dari mata air dan kemudian menjualnya di desa. Hal tersebut dia lakukan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tentu aja ia mendapatkan hasil yang cukup untuk hidup nyaman, untuk memenuhi kebutuhannya mereka.
untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi air bersih sangat dibutuhkan di desa tersebut. Sedangkan pengangkut air kedua juga bekerja dengan rajin. Namun, selain dia mengangkut air dengan timba dan kemudian menjualnya di desa, dia menyisihkan setengah dari penghasilannya untuk membeli pipa-pipa. Tentunya, karena dia memakai setengah penghasilannya untuk membeli pipa, dia hidup lebih frugal, lebih sederhana dibandingkan dengan pengangkut air pertama. Ada kenyamanan yang dia korbankan. Lalu seiring berjalannya waktu, pengangkut air kedua menganggap pipa-pipa yang dia kumpulkan itu sudah cukup dan mulai menyambungkan pipa-pipa air yang dia beli dari mata air menuju desa. Sehingga setelah pipa-pipa itu disambungkan, air itu bisa mengalir dari mata air menuju desa tanpa dia harus pergi ke mata air dan menimba air. Hal ini membuat pengangkut air kedua tidak perlu harus bersusah payah lagi berjalan ke mata air dan kembali ke desa untuk mendapatkan income atau penghasilan. Dia hanya tinggal menunggu air melalui pipa-pipa yang sudah disambungkan tadi dan dia bisa menjual air. Bahkan dia bisa menjual air kapanpun selama 24 jam sehari tanpa mengeluarkan tenaga. Sedangkan pengangkut air pertama, seperti yang kita ketahui, dia harus terus ke mata air untuk mengambil dan mengangkut air tersebut dan membawanya ke desa kalau pengangkut air pertama ingin mendapatkan penghasilan. Pengangkut air pertama tidak akan mendapatkan penghasilan kalau dia hanya diam. Jadi ketika pengangkut air pertama ini diam, ya dia nggak mendapatkan apa. Jadi pengangkut air pertama adalah gambaran dari orang yang memiliki active income dan bergantung terus pada active income tersebut. Sedangkan pengangkut air kedua adalah orang yang memiliki active income, kemudian menginvestasikan sebagian dari pendapatannya untuk menciptakan atau membuat passive income. Tentu dengan demikian ada pengorbanan, ada kenyamanan yang dia korbankan. Dia harus hidup lebih frugal, dia harus lebih menderita dibandingkan pengangkut air pertama. Namun ketika passive income tersebut sudah mature atau sudah jadi, dia akan menikmati dan memiliki passive income yang membuatnya akan terus mendapatkan penghasilan walaupun dia tidak sedang bekerja. Ya, jadi saya pikir ilustrasi tadi menggambarkan dengan jelas apa itu active income dan apa itu passive income. Bagaimana bisa menciptakan, bagaimana active income menjadi dasar, menjadi suatu fondasi yang diperlukan untuk dapat menciptakan atau membuat passive income. Mengapa orang yang memiliki passive income harus memiliki active income sebelumnya? Paling tidak buat sebagian besar dari kita. Seperti yang tadi saya sebutkan di atas, bahwa sebagian kecil dari kita bisa sih menciptakan langsung ke passive income kalau dia sudah kaya dari lahir. Cuma berapa banyak dari kita yang seperti itu? Oke, jadi sekarang kita tahu apa itu passive income, apa itu active income, mengapa kita harus memiliki active income terlebih dahulu sebelum memiliki passive income.
dan ada pengorbanan yang diperlukan agar kita bisa memiliki passive income pada waktunya. Dan ketika passive income itu sudah mature, sudah jadi, saat itulah kita bisa menikmatinya terus-menerus walau kita tidak sedang bekerja. Di konten kali ini kita akan bicara secara general dulu agar lebih fokus dan lebih memudahkan buat teman-teman, terutama yang baru mau memahami apa itu passive income. Di konten yang lain kita akan membahas dan membicarakan lebih detail lagi macam-macam passive income. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain.